Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi di channel Informan 007. Kali ini kita akan melanjutkan materi-materi kita sebelumnya. Kali ini kita akan membahas bagian tumbuhan dan apa sih fungsinya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita lihat dulu apa sih pengertian dari tumbuhan. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Selain itu, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil atau menjalani proses fotosintesis. Ya, apakah kamu pernah berpikir seperti itu? Ya, pada dasarnya tumbuhan itu sama seperti kita, di mana tumbuhan merupakan makhluk hidup. Jadi tentu saja tumbuhan punya hidung dan mulut untuk bernafas dan makan. Umumnya bagian tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, biji, dan buah. Ya, tentu tumbuhan ini memiliki bagian-bagian itu yang memiliki fungsinya tersendiri. Apa saja bagian-bagian itu? Yang pertama yaitu akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang letaknya di dalam tanah atau di luar tanah. Tapi kebanyakan akar tumbuh letaknya di dalam tanah. Ya, akar berfungsi untuk menopang tumbuhan agar dapat berdiri tegak. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Jadi bisa dibilang akar ini layaknya mulut pada manusia, karena dari akar inilah tumbuhan bisa makan. Yang kedua yaitu batang. Ya, batang adalah tempat tumbuhnya cabang atau ranting. Batang tumbuhan letaknya di atas tanah, di mana fungsi batang yaitu mengangkut air dan nutrisi dari akar ke daun serta sebagai tempat cadangan makanan. Ya, ada beberapa jenis tumbuhan yang batangnya memiliki kambium, di mana kambium adalah lapisan jaringan yang berfungsi dalam pertumbuhan sekunder tumbuhan. Nah, tumbuhan yang batangnya memiliki kambium biasanya akan tumbuh lebih tinggi. Misalnya pohon rambutan, apel, mangga, jambu, dan masih banyak yang lainnya. Bagian yang ketiga yaitu daun. Ya, daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh dari ranting, dan biasanya daun akan berwarna hijau karena mengandung klorofil, yaitu zat warna hijau daun. Dan daun terdiri dari 3 bagian, diantaranya yaitu pelepah, tangkai, dan helai daun. Daun memiliki fungsi yang sangat penting bagi tumbuhan, yaitu sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Nah, apa itu pengertian dari fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan menggunakan bantuan dari sinar matahari. Ya, contoh tumbuhan dengan daun misalnya ada banyak sekali tumbuhan yang memiliki daunnya, seperti pohon mangga, ada daun mangganya, dan lain-lain sebagainya. Juga semua tumbuhan yang rata-rata memiliki daun. Dan daun ini juga berbagai macam jenis, seperti daun menyirip, ada daun menjari seperti tanaman ubi, ada daun melengkung, dan juga daun sejajar. Oke, next, yang keempat yaitu bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Nah, proses perkembangbiakan ini bisa disebut sebagai penyerbukan ya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan buah. Ya, bunga terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada tangkai bunga, ada kelopak, ada mahkota, ada benang sari, dan putih. Dan juga bunga ini sebagai alat reproduksi dari tanaman. Next, yang berikutnya itu buah. Ya, seperti yang sudah kita sebutkan di poin sebelumnya, itu buah adalah hasil dari perkembangbiakan tumbuhan. Ya, pada buah terdapat biji tanaman yang diselimuti oleh daging buah. Buah berfungsi sebagai tempat cadangan makanan serta melindungi biji. Buah yang masak atau matang juga bisa kita petik atau untuk dikonsumsi, karena buah mengandung banyak vitamin dan serat yang bagus untuk tubuh kita. Dan coba tulis di komentar buah apa yang kalian sukai. Oke, yang berikutnya yang keenam yaitu biji. Ya, biji adalah cikal bakal tanaman baru. Artinya semua tanaman bisa tumbuh dari biji berdasarkan jumlah kepingnya. Biji dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu monokotil atau biji satu, dan biji berkeping 2 atau dikotil. Dan secara umum kamu bisa membedakan mana tumbuhan monokotil dan mana tumbuhan dikotil seperti yang dijelaskan pada tabel berikut ini. Mungkin ini bisa jadi referensi kalian, di mana sebelah kiri ada ciri-cirinya dan perbedaannya dengan dikotil. Sangat jelas sekali. Mungkin bagi yang butuh materi ini bisa di screenshot aja. Oke, itulah bagian yang terakhir, biji. Dan
akhirnya kita telah membahas bagian-bagian dari tumbuhan. Semoga apa yang kita jelaskan ini bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya.